Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajru mi'ati syahidin. Al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian online pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, kenikmatan serta nikmat yang lebih besar dari itu semua, yakni kenikmatan iman dan Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk, teladan, contoh yang baik kepada kita umatnya melalui ajaran syariat agama Islam. Pada pembahasan kajian kali ini kita akan bahas tentang akidah. Akidah memiliki makna secara lughah atau bahasa, yakni ma aqada alaihil qalbu, apa saja yang diyakini oleh hati. Wa makna aqada alaihi ay jazma bihi ay sadiqahu yakinan, yakni maknanya adalah pembenaran yang bersifat pasti, tasdiqul jazmi, pembenaran yang bersifat pasti 100%, shadiqahu yakinan, meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati. Itu makna secara lughah atau bahasa. Juga ada pemaknaan yang lain secara lughah, yakni amrun asasi, perkara yang mendasar. Akidah itu adalah perkara yang mendasar. Au mutafarri' min amrin asasi, atau cabang dari perkara-perkara yang mendasar. Itu adalah makna secara bahasa tentang akidah. Adapun makna secara istilah, akidah bermakna al-fikrul kulliyah, pemikiran yang menyeluruh, anil kauni, tentang alam semesta, wal insan dan manusia, wal hayat dan kehidupan, wa ma qoblal hayatid dunya, dan apa saja yang terjadi sebelum kehidupan dunia, wa ma ba'daha, dan apa saja yang setelah terjadinya dunia, yakni akhirat. Wa an alaqatiha, sekaligus tentang kaitan ketiganya, bima qablaha wa ma ba'daha, dengan apa yang terjadi sebelum dan setelah dunia. Maknanya apa? Maknanya akidah itu tidak hanya dipahami, tidak hanya diyakini di dalam hati, tidak hanya diyakini tok, tetapi juga secara istilah akidah itu merupakan pemikiran yang dapat dipahami secara akli, secara pemikiran itu. Sehingga makna akidah bisa kita erat kaitannya dengan makna mabda atau ideologi, karena akidah tidak hanya kita yakini di dalam hati, tapi juga bisa kita pahami secara akli, secara pemikiran. Akidah yang dipahami secara pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan manusia dan alam menjadikan akidah tersebut kokoh, akidah tersebut kuat, menancap di dalam sanubari dan benak yang kita miliki, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh apapun, tidak mudah diseret, diombang-ambingkan oleh pemaknaan-pemaknaan apapun, semacam kejadian-kejadian yang ada di era saat ini. Banyak sekali berhala-berhala model baru, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, dukungan, masyarakat,
dan sebagainya. Itu bisa menjadi berhala-berhala modern yang dapat menggoyahkan akidah dalam arti berperilaku, berkeyakinan yang bertentangan dengan akidah yang kita yakini, yakni akidah Islamiyah. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang makna akidah Islam, yakni dalam istilah yang lain iman atau keyakinan. Dikatakan dalam hadis yang di dalamnya terdapat kisah Jibril datang mengajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang sedang duduk bersama Nabi. Ia bertanya kepada Nabi, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Maka Nabi kemudian menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi minallah." Yakni ketika engkau meyakini akan adanya Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir kebaikan dan keburukannya berasal dari Allah Ta'ala. Itu adalah akidah. Akidah ini diperjuangkan oleh para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad, yakni ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai mereka itu harus berhadapan dengan para penguasa dolim, para penguasa yang senantiasa memusuhi para nabi, bahkan membunuhnya karena mereka mendakwahkan akidah yang benar, yakni mengesahkan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Tuhan itu esa, Tuhan tempat bergantung. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Akidah yang diperjuangkan oleh para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad senantiasa berhadapan dengan para penguasa dolim yang dengan kekuasaannya itu ia mencoba untuk memusuhi para nabi, para rasul, utusan Allah untuk menyampaikan dakwah akidah ke tengah-tengah masyarakat. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam, ia harus berhadapan dengan Namrud laknatullah alaih yang senantiasa memusuhi dakwah Nabi Ibrahim, yang memusuhinya tidak hanya sekedar memusuhi dalam arti mencemooh, tapi juga sampai menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan di dalam persidangan, kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang ada, yang disembah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi yuhyi wa yumit." Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian raja menjawab, "Qala ana uhyi wa umit." Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Artinya raja punya kekuasaan yang bisa membiarkan hidup seseorang sekaligus bisa membunuh siapa saja yang ia kehendaki. Kemudian Nabi Ibrahim membantah, "Sesungguhnya Tuhanku ya'ti samsa minal masyriq, mendatangkan, menerbitkan matahari dari arah timur, fa'ti biha minal maghrib." Maka kalau kamu adalah Tuhan, terbitkanlah matahari itu dari arah barat. Maka dengan argumentasi yang semacam itu, karena Ibrahim itu telah memahami akidahnya secara menyeluruh tentang alam kehidupan dan manusia, bahwa sesungguhnya matahari, bulan, dan alam yang ada di sekitarnya adalah ciptaan Allah, maka disitulah letak pemahaman mengalahkan akidah yang sesat yang dianut oleh raja tersebut. Tapi akhirnya bagaimana? Karena berhadapan dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu tetap menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar di tengah-tengah kobaran api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, sebagai Tuhan yang kuasa, tidak membiarkan itu semua, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api dengan berfirman pada api itu, "Qala ya nar
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim.